Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan waktunya kita update lagi meme coin. Sudah lumayan lama ya dari terakhir kali kita update. Ya udah, sekarang udah waktunya sepertinya karena ada beberapa yang nanya juga ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, seperti biasa, gue gak akan pernah bosan untuk mengingatkan bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Dan gua juga akan mengingatkan lagi bahwa meme coins ini langsung aja di depan ya. Meme coins ini bukanlah shortcut buat lu yang ketinggalan ya. Bang, lu kan dari 2022 bang. Iya enak lu bisa BTC ya, bisa beli BTC. Gua nggak bisa bang, gua harus beli yang memes. Kenapa? Supaya cepat kaya gitu. Oh ya boleh. Ya sekarang gimana? Apa kabar? Yang isinya semua portonya meme semua. Rata-rata yang hancurnya sampai bikin muntah darah itu yang isinya meme semua. Jadi sekali lagi gue ingatkan ya, memes coin ya bukanlah bukanlah jalan cepat untuk kita tiba-tiba kaya di market ya, apalagi pre-sale. Itu even lebih tinggi lagi secara resiko ya. Jadi pandangan gue ya, untuk meme coins ini tidak cocok untuk orang-orang yang belum actually profit di market. Belum dari, yang nggak usah dari 2022 lah ya. Minimal udah dalam keadaan hijau portonya. Kalau porto lu masih merah dan lu berharap memes ini bisa nutupin loss lu, itu mindset yang salah menurut gua ya. Oke, itu aja. Dan selain dari itu mungkin ya alokasinya lah ya, gue ingatkan lagi. Ya, oke, misalkan lu udah profit di market nih. Wah, semuanya gue masukin lagi memes. Hati-hati, itu namanya bukan investasi, itu namanya judi ya. Lu boleh lah masukin sekian persen. Nah, sekian persennya berapa? Menurut gua maksimum untuk memes dan pre-sale itu di 10%. Dan untuk pre-sale harusnya lebih kecil daripada memes karena pre-sale secara risiko lebih besar lagi dibandingkan dengan memes. Begitu, ya. Oke, gue udah taruh di depan banget supaya orang udah tahu lah resikonya seperti apa ya. Jadi nggak main buta masuk aja gitu. Gue langsung taruh literally di depan videonya supaya nggak ada yang gue nggak denger bang, nggak bisa karena di paling depan video gue langsung ngomong ya. Oke, kita update overall market ya oke lah, terutama dalam 30 hari ke belakang ya, cenderung rata-rata hijau lah. Bisa dibilang malah kayak hijau semua, paling ada 1-2 yang memes yang masih sangat kecil yang mungkin randomly masih minus begitu ya. Yang mungkin masuk ke dalam top 10 yang cukup gila itu ya ini ada Fart ya, lalu juga ada si Pudgy Penguin juga, ini gila juga ya ngepam lagi. Dan ya intinya saat liquidity mulai masuk ke market lagi ya, BTC mulai hijau lagi, ya memes akan mengikuti begitu ya. Oke, kita akan bahas aja langsung yang pertama dari Dogecoin. Untuk Dogecoin dia masih reject oleh 0,182 ya. Dan ini sudah rejection ketiga ya, buat lo yang punya posisi, bukan posisi, tapi punya SOP yang sama seperti TCI, ya kemungkinan besar sudah punya posisi short ya. Nah, posisi short kita ini target TP-nya jelas ada di 0,1700 ya. Atau kalau lu mau sedikit lebih konservatif, mungkin boleh di struktur support di sini di angka 0,17213 ya. Itu untuk setup futures di Doge. Untuk posisi spotnya ada di 0,1700 yang converge dengan MA200 dan 50 ya. Dan selanjutnya ada di angka 0,136. Next kita masuk ke PP. Untuk PP kita bisa di sini ya, kemarin lusa lebih tepatnya ya. Kemarin lusa jebol, kemarin retest pertama. Nah, hari ini kalau lu mau limit posisi short boleh ya di angka 0,000882. Nah, retest kedua kita langsung otomatis kebuka posisi shortnya dan target TP kita di MA20 ya. Oke. Itu untuk setup futures di PP. Untuk spotnya ada di MA20, lalu ada di angka 0,000779 dan juga di angka 0,000704 ya. Next kita akan lihat lagi ke Shiba Inu. Untuk Shiba Inu dia udah dapat posisi long ya karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 0,001339. Nah, posisi long ini kalau kita ngomongin yang konservatif sebenarnya di sini ya bisa pertimbangkan di 0,001339 ya. Nah, untuk posisi ini ya, untuk posisi yang lebih agresifnya ini sebenarnya ada di struktur sini nih ya. Struktur yang cukup baru terbentuk di tanggal 25 April sampai 26 ya. Jadi buat posisi long yang agresifnya di sini di 0,001416,
Buat yang konservatif di sini di 0,001374 ya. Next, posisi spot ada di angka 0,001339 udah dapat berarti ya. Lalu di EMA 20 dan juga di 0,001287 ya. Oke, itu kurang lebih setup untuk memes pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan untuk meme coins ini janganlah menjadi penghuni portofolio lu yang paling besar begitu ya. Jangan sampai rasionya paling gede memes. Sekali lagi meme coins ini mengambil bagian dari alts karena kayaknya ada beberapa yang masih nggak tahu juga ya. Meme coins itu kan beda sama alts. Memes itu alts ya. Buat yang nggak tahu etimologinya, altcoins itu adalah alternative coin. Berarti semua koin maupun token di luar dari BTC. Nah, otomatis memes masuk. Nah, tapi ya mungkin kita bolehlah sebut memes ini sebagai subgenre. Nah, ini adalah subgenre yang lebih beresiko. Maka dari itu, dia ngambil ya sepertiga, berarti sepertiga dari portofolio alts. Begitu kan, kita 70-30 ya. Nah, untuk memes maksimum di 10%. Kalau lu pengen punya pre-sale, itu makan jatah memes. Kenapa? Ya dia harus makan yang paling resikonya besar. Jangan ngambil jatah alts yang blue chip maupun mengambil jatah dari BTC. Itu haram. Nggak boleh seperti itu. Ya at least itu aturan gua. Kalau lu mau ngarang sendiri aturan lu ya boleh. Gitu ya. Nah, untuk pre-sale ya kayak contohnya inilah ya. Gini, kita ngomong pre-sale, itu resikonya signifikan lebih besar dibandingkan bahkan memes. Begitu ya. Karena at least kalau dari cara pandang gua ya, pre-sale itu bukanlah wah kita cari nih bisa satu pre-sale yang bisa bikin gua tiba-tiba kaya. Enggak, kalau menurut gua pre-sale ini adalah numbers game. Begitu. Jadi kesannya lu ikut 10, 3 mati, 4 mati. Bisa macam-macam matinya ya. Bisa ada yang gagal listing, bisa ada yang ternyata udah listing nggak ada momentum hancur, dan kadang-kadang bahkan juga tim dev nggak jelas. Itu bisa terjadi dan sudah pernah terjadi juga ke gua. Nah, tetapi ya kalau gue nggak masalah. Kenapa? Karena sekali lagi pre-sale menurut gue ada numbers game. Sampai saat ini ya gue karena mengikuti berbagai macam pre-sale, ya udah ujung-ujung tetap profit lagi. Tetapi sekali lagi ya berpikirnya jangan pendek kalau untuk pre-sale begitu. Jadi dia udah listing, kalau gue sih TP semua. Kalau gue orang lain misalkan ada yang bilang, "Bang, sayang bang, siapa tahu momentumnya bagus." Ya kalau lu yakin dengan project itu ya monggo. Tapi minimal modalnya beresin dulu begitu. Jadi misalnya udah masuk nih ya, udah pre-sale, udah listing. Udah listing, lu TP minimal modal. Begitu ya. Makin konservatif, makin lebih banyak di TP-nya. Begitu. Udah sesimpel itu aja ya. Nah, kayak contoh nih gini lah kalau kita ngomongin berbagai macam jenis pre-sale. Kayak contoh nih, Seleksi. Seleksi ini kan bilang mereka itu Solana layer 2 ya. Layer 2 berarti kalau perbandingannya mungkin sama project lain yang sejenis ya kayak ETH ada OP ya atau Optimism, lalu ada juga Arbitrum, ada juga Immutable X begitu. Nah, tujuan utamanya adalah membuat supaya layer 1-nya ini bahkan lebih murah lagi dengan menggunakan layer 2 mereka. Begitu. Nah, Solana, gue udah sering bahas bahwa gue rasa Solana udah cukup murah begitu. Makanya kenapa meme coins di cycle ini rata-rata dibuat di Solana karena very cheap. Nah, apakah layer 2 diperlukan atau enggak di Solana? At least for now menurut gue nggak perlu. Begitu. Nah, tapi ini dia, project mereka pengen jadi layer 2 untuk Solana. Sekali lagi, kalau menurut gue sih ya sebenarnya nggak perlu amat karena sudah murah begitu. Nah, tetapi gue juga ada sempat beberapa kali ada yang report, "Bang, ini si Seleksi nih bang, misalkan nggak tahu nih secara fundamentalnya apa beneran kepake atau enggak." Ada beberapa red flag lah begitu ya. Ya baik lagi, gue udah bilang dari awal ya, menurut gue Solana udah cukup murah begitu. Jadi layer 2 perlu atau enggak juga I don't think so sebenarnya ya kalau secara utility-nya begitu. Nah, tapi di waktu bersamaan juga ada beberapa yang ngomong, "Bang, ini dia kan mengklaim sebagai layer 2 nih, tetapi nggak ada penjelasan detailnya teknologinya gimana layer 2-nya." Dan gue pernah pelajari juga begitu, dan emang bener sih, kayak dipikir-pikir, iya nggak ada penjelasan spesifiknya gimana layer 2-nya bisa berhasil begitu. Nah, makanya balik lagi ke video awal gue mengenai Seleksi, kalau menurut gue it's just a meme coin saja begitu. Walaupun dia bilangnya layer 2, tapi nggak. Kalau gue ngeliatnya ini sebagai apa, ya udah pre-sale aja sampai dia berhasil listing, ya udah TP. Kalau gue seperti itu begitu. Dan kalau ngomongin soal ini, dia sempat juga di audit ya sama CoinSalt begitu. Di CoinSalt sendiri ya tulisannya mereka owner nggak bisa nge-mint, nggak bisa nge-blacklist, nggak bisa nge-honeypot ya, dan beberapa cara klasik untuk ngerak pool begitu ya. Nah, gue sempat dengar juga ada report soal kayak ini tokenomics mereka 20% kan dana kas nih. Nah, katanya dana kasnya ini kemungkinan besar bakal di lock begitu ya. Nah, ini kalau di lock nanti ya pas waktu dia udah listingnya kadang-kadang bisa ada yang langsung dibuang atau gimana. Ya baik lagi,
That's the risk of pre-sale. Begitu. Nah, makanya kenapa gue udah sangat sering gue jelaskan bahwa memes dan pre-sale itu nggak cocok untuk newbie. Karena memang ada resiko seperti ini. Dan sekali lagi, kalau gue menganggapnya ini adalah numbers game. Jadi dari 10, mati 4 kadang-kadang, mati 3, malah lebih gila kadang-kadang bisa mati 5 begitu. Tapi kalau lu terus ya udah, ada lagi yang baru, ikut lagi dengan alokasi yang tepat, ya kalau gua sampai sekarang sih aman-aman aja. Begitu. Nah, jadi baik lagi ya. Lu harus sadar dulu, lu di mana posisinya gitu. Apakah lu newbie? Kalau newbie jangan. Gua udah bilang aja langsung ke depan muka lu, jangan. Karena resikonya terlalu gede buat lu. Lu mendingan fokus BTC aja. BTC kalau udah misalkan udah ngerasain nih cycle ini, nah udah kebayang nih cara kerjanya perpindahan dari BTC season ke altcoin season. Nah, boleh di cycle selanjutnya. Tapi kalau newbie langsung loncat ke memes, isinya pre-sale semua portonya, ya selamat, kemungkinan besar lu akan hancur begitu. Karena dibutuhkan pengalaman untuk ikut begini dan butuh juga mental yang memang sadar bahwa ini adalah permainan angka aja gitu, numbers game. Ada yang berhasil, ada yang enggak, ada yang nge-boom, ada yang nge-bust. Begitu. Orang semua pengen nge-boom aja. Nah, tapi faktanya tidak seperti itu. Gitu. Ya kayak contoh dulu. Bahkan gini, udah nge-boom aja, orang masih bisa hancur. Dulu pernah ada namanya itu apa ya, Sponge. Zaman itu masih V1 ya. Listing. Lagi di masa-masa bear market, listing bisa nge-pump 6x. Wah, gila. Mantap dong, ya. Tapi faktanya apa? Orang-orang yang masih baru, yang masih newbie, nafsu. Itu 6x dia hold, dia pikir bakal 10x, bakal 20x, ngedrop sampai minus. Nah, jadi makanya lagi-lagi tidak cocok untuk orang yang masih belum bisa menjaga emosi, masih belum bisa menjaga risiko begitu, ya. Oke. Itu aja sih kurang lebih ya untuk pembahasan memes kita pada hari ini. Ya, gua gak pernah bosan-bosan mengingatkan ya, seperti yang gue sudah katakan tadi lagi di depan, gua ulang sekali lagi biar orang ingat ya bahwa meme coins ini bukanlah shortcut. No, ya. Lu perhatiin gak sih semua shortcut itu ujung-ujungnya become shit. Ujung-ujungnya hancur kalau lu berpikir ini shortcut begitu. Ya, jadi please jangan berpikir ini shortcut ya. Kalau lu sampai pengen punya alokasi ke memes, pastikan lu sudah actually profit di market. Sudah actually profit di market, jadi lu bener-bener resiko tuh zero gitu. Ya, jangan sampai lu porto udah minus karena ada loh, ada yang begitu. Bang, nggak bisa bang kekejarnya pakai BTC, harus pakai, ya dia ngomongnya apa gitu, gue lupa, sampai lupa nama meme karena meme sangat banyak ya, selalu ada lagi, mati 1 tumbuh 1000 gitu ya. Ya gue bilang ya lu siap nggak kalau itu ke 0? Nah digituin baru diem deh. Iya ya. Jadi ingat, pikirin dulu resiko baru potensi profit. Dengan lu berpikir seperti itu, ironisnya lu akan jauh lebih profitable dibandingkan orang-orang yang cuma mikirin cuan gitu ya. Oke. Udah sih, itu aja mungkin ya update-nya ya. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.